Selamat datang di Joni Tiran Speak Up. Channel ini hadir untuk berbicara tentang penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi, dan isu sosial kemasyarakatan lainnya. Mari bersama kita bergandengan tangan membangun negeri tercinta. Salam kasih saudara-saudaraku di mana saja berada. Senang sekali bertemu kembali pada kesempatan ini. Harapan saya semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan yang paling penting, kiranya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita membahas tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tingkat kemiskinannya masih tergolong tinggi karena menempati peringkat keempat provinsi termiskin di Indonesia, di mana menurut data BPS jumlah penduduk miskin di NTT adalah 1.127.000 penduduk atau 19,48%. Nah, saudara-saudaraku, dalam video terdahulu yang membahas hal tersebut, kami menyatakan bahwa salah satu faktor tingginya angka kemiskinan di NTT adalah kurangnya anggaran APBD terhadap kegiatan atau program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, seperti perbaikan jalan dan irigasi. Yang sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ruas jalan provinsi NTT mengalami banyak kerusakan di mana-mana. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk melihat sejauh mana anggaran yang disiapkan dalam APBD tahun 2024 untuk perbaikan jalan dan irigasi. Mari kita lihat bersama dalam Peraturan Gubernur NTT nomor 39 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Gubernur NTT Melki Lakalena pada tanggal 19 Agustus 2025 yang mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024. Nah, di dalam peraturan gubernur tersebut mengatur beberapa hal, yaitu tentang pendapatan dan belanja dalam tahun 2024. Di mana PAD kita, PAD Provinsi NTT adalah sebesar 1.451.440.000.000. Kemudian transfer sebesar 3.380.193.000.000. Lain-lain 2.895.819, sehingga total APBD adalah 4.834.529.000.000. Kemudian belanja, yang pertama adalah belanja operasional yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 1.657.095.000.000. Kemudian belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa ini kalau tidak salah untuk operasional sehari-hari, membeli kertas dan lain-lain sebagainya, termasuk perjalanan dinas. Kalau saya tidak keliru, untuk operasional pemerintahan sehari-hari dari berbagai dinas yang ada.
itu belanja barang dan jasa sebesar 1.187.981.000.000, sehingga total belanja pegawai dan belanja barang itu 2.845.000.000, atau 58,84%. Untuk belanja pegawai dengan kebutuhan-kebutuhannya itu mencapai 58,84%. Kemudian masih di belanja operasional itu ada belanja bunga sebesar 57 miliar, belanja hibah 534 miliar, dan belanja bansos 29 miliar. Sehingga total belanja operasional itu mencapai 3.466.672.000.000, atau sekitar 71%. Nah, seperti yang saya katakan di bagian awal tadi menyangkut fokus kita tentang besaran anggaran untuk perbaikan jalan dan irigasi, itu dia masuk di dalam belanja modal. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar 176 miliar, belanja modal gedung dan bangunan 216 miliar lebih, dan yang ketiga yaitu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Itu sebesar 114 miliar 279 juta. Jadi untuk 3 item kegiatan, nomenklaturnya diatur dalam poin ketiga, yaitu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi. Itu sebesar 114 miliar. Sehingga karena dalam nomenklatur ini ada 3 item, maka kalau kita membagi 3 lagi anggaran 114 miliar ini, maka anggaran untuk jalan hanya mendapat alokasi sebesar 38 miliar 93 juta, atau 0,78%. Begitu juga untuk irigasi, 38 miliar 93 juta, atau 0,78%. Nah, ini tentunya yang akhirnya mengakibatkan NTT pada tahun 2024 itu tingkat kemiskinannya masih tinggi. Karena sebagaimana dalam video terdahulu bahwa salah satu faktor tingginya angka kemiskinan adalah rusaknya sarana jalan di mana-mana, sehingga mengakibatkan roda perekonomian masyarakat menjadi tidak optimal. Dia punya banyak pisang dan kelapa, tetapi untuk menuju ke pasar, biaya angkutannya cukup. Bahkan kalau dipaksakan mungkin hanya nutupin biaya angkutan terhadap pisang-pisang tersebut atau hasil bumi lainnya. Nah, kalau jalannya bagus, tentu ongkosnya menjadi murah, sehingga hasil-hasil pertanian dapat dijual dengan baik ke pasar-pasar di kota. Nah, menurut kami, sepanjang pola penyusunan APBD masih seperti ini, belanja operasionalnya 71%, kemudian belanja modal hanya sekitar 20-an%, kemudian untuk hal penting seperti perbaikan jalan dan irigasi
alokasinya minim sekali, sepanjang hal ini tetap dipertahankan, maka saya merasa kita akan tetap miskin. Kita akan tetap miskin, miskin dan miskin. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya menghimbau kepada Gubernur NTT, Ketua DPRD dan anggota untuk merubah pola pikir dalam penyusunan APBD sehingga dua hal penting yaitu perbaikan jalan dan irigasi kiranya dapat ditingkatkan anggarannya. Ini penting sekali. Dapat ditingkatkan anggarannya. Kita berharap kalau sampai dengan 4 atau 5% dari APBD itu saya rasa akan sangat membantu sekali masyarakat. Kalau jalan-jalan provinsi yang rusak menjadi baik, maka ekonomi masyarakat di desa akan lebih hidup, roda perekonomian berputar lebih cepat, dan masyarakat tentu akan makin sejahtera. Demikian saudara-saudaraku pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya berharap kalau ada saudara-saudaraku yang ingin berdiskusi lebih lanjut, dapat menuliskannya di kolom komentar dan kita akan membahasnya bersama-sama. Terima kasih dan kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya.